Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Laban, NIM akhir 204 kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kahoot. Jadi, Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah, lembaga pelatihan, dan perusahaan. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih mendalami lagi, teman-teman silahkan menyimak video saya dari awal hingga akhir. Yaps, terima kasih teman-teman. Kita lanjut pada next video. Nah, langkah pertama yaitu kita memasuki web Chrome ataupun Microsoft Edge, teman-teman. Di sini saya menggunakan memasuki lewat Microsoft Edge. Kita ketik di kolom pencarian Kahoot, kita cari teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada login akun. Dimana login akun ini ada 4 pilihan. Yang pertama Google, yang kedua Microsoft, yang ketiga Apple, yang keempat Clever. Nah, di bagian bawah ada username atau email, yang di bawahnya lagi ada password. Nah, di sini saya akan memilih untuk login menggunakan akun Google pribadi saya, teman-teman. Kita klik pada Google. Terus ini saya sengaja blurkan ya, teman-teman. Kita tunggu progresnya. Nah, akhirnya kita bisa berhasil login ya. Kita klik. Nah, kita telah menyelesaikan pada tahap login akun tadi, teman-teman. Nah, yang pertama ada fitur beranda, di mana kita lihat ada tulisan bila alat Anda. Nah, ini berfungsi untuk mempermudahkan pengerjaan pembelajaran menyenangkan dengan bantuan AI. Nah, di bawah lagi ada namanya daftar tugas, gimana kita itu harus menyelesaikan tugas ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan sekarang ataupun kapan-kapan saja, kita tidak dapat mempengaruhi kita, teman-teman. Yang kedua, aktivitas Anda ya. Lanjut pada pembelajaran Anda. Nah, di mana pembelajaran Anda ini berisi semua pembelajaran, misalkan kuis yang telah diberikan oleh guru lalu kita selesaikan. Nah, di sini ada tenggat waktu kadaluarsa ya, teman-teman. Nah, lanjut pada fitur temukan. Nah, di sini teman-teman bisa mencari kuis dari orang lain di seluruh dunia. Bisa ketik dalam kolom pencarian. Di sini teman-teman bisa mencari materi pembelajaran yang Anda inginkan. Lanjut pada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini tempat menyimpan kuis yang telah kita lakukan ataupun yang telah kita buat sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya dibagikan kepada Anda. Jadi kita itu dapat memperoleh kuis-kuis dari orang lain ya, teman-teman. Lanjut pada laporan. Nah, di sini saya sudah membuat kuis. Kita bisa melihat ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ada ringkasan, di mana ringkasan ini berisi ada peserta yang telah mengerjakan, teman-teman. Ini ada satu saja. Nah, terus pertanyaannya ada 5. Ya, di sini ada 5. Nah, terus kita lanjut pada bagian fitur grup. Nah, fitur grup ini sama halnya seperti kita membuat grup kelas di WhatsApp, sehingga bisa saling berbagi materi, teman-teman. Ya, kita bisa lanjut pada pembelajaran bahasa. Nah, dalam pembelajaran bahasa ini, kita bisa digunakan untuk melatih kefasihan bahasa kita, teman-teman. Di mana terdapat ada 20 bahasa populer. Nah, yang ada yang pertama English,
Ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa teman-teman, boleh kita cari sesuai apa yang kita butuhkan. Ya, yang kedua ini pasar. Nah, pasar ini tempat membeli atau mencari materi teman-teman di sini. Kita klik. Nah, di sini tempat membeli atau mencari materi, kita bisa mencarinya melalui kolom publik ini teman-teman. Lanjut pada ini, akses tiket. Nah, di sini yaitu fitur berbayar yang berisi konten premium. Jadi kita itu harus membayar ini teman-teman. Kalau bisa membukanya ya teman-teman, kita harus bayarnya terlebih dahulu. Nah, lanjut pada Kahotopia. Nah, Kahotopia ini merupakan ya, ini masih mau dulu teman-teman. Nah, ini merupakan fitur yang berbentuk kuis sehingga teman-teman ini tidak merasa bosan, yang berbentuk game yang menyenangkan. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Kita mau bahas saluran. Nah, saluran ini merupakan kita bisa mengikuti seperti ya ada teman-teman yang namanya Zain atau gimana teman-teman, ini kalian bisa mengikuti agar menambah wawasan kalian. Oke teman-teman, kita akan membahas selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya membuat kuis di Kahootku ini teman-teman. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya kita klik pada tulisan buat ini teman-teman, kita klik. Nah, terus kita pencet Kahoot ini. Ya, ketiga kita ini teman-teman, kita memencet ataupun kita klik kanvas kosong ini. Nah di sini ada jenis pertanyaan, kita klik dulu. Nah di sini kita bisa memilih kuis dan benar atau salah. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Nah ini apa sih tandanya, ini bintang-bintang ini teman-teman. Nah bintang ini menandakan bahwa kita itu menggunakan dalam fitur premium. Jadi semisal kita menggunakan ini, ya harus kita membayarnya terlebih dahulu teman-teman, apa yang telah ditentukan dari awal tadi. Ya kadang ada yang berbulanan atau tahunan. Nah, kita pencet yang kuis dulu. Nah di sini kita sebelum membuat soal, kita ada tulisan pengatur ini, kita pencet. Nah, terus masukkan judul, misalkan ulangan harian apa ya, IPA misalkan. Nah, terus kita kasih deskripsi, kita isikan ini, kerjakan dengan jujur. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kenapa kita itu harus memilih public. Nah, public ini kan kita itu membagikan entah itu berbentuk link. Nah, nanti teman-teman itu ya bisa mengikuti teman-teman, gak harus Anda sendiri ya. Nah, kita pencet selesai. Nah, kita buat soal. Nah, kita lanjut pada pembuatan jawaban teman-teman. Nah, setelah kita membuat soal, dan kita telah selesai membuat jawaban juga 4 pilihan ini, kita langkah selanjutnya ya ini,
kita harus memilih jawaban yang benar. Nah, kita kita klik, cukup satu kali. Jika Anda menginginkan tambahan foto ini, kita boleh saja klik tanda plus itu. Nah, kita cari jerapah. Nah, di sini ada, ini ada foto nih teman-teman. Kita klik saja guys. Nah, kita klik, muncul gambarnya teman-teman. Nah, setelah ini kita menentukan batas waktunya dalam pengerjaan satu soal ini berapa. Ya, ini ada pilihan-pilihan 5 menit, 10 detik, 5 detik, 10 detik, terus sampai 4 menit. Kita ya memberi waktu sesuai apa yang telah kita inginkan. Misalkan saya memilih 45 detik deh. Nah, ini poinnya kita lihat ada standar, poin ganda, terus ada poin. Kita memilih standar. Kenapa? Karena kita itu ya ketika soal ini dijawab oleh siswa secara benar maka memperoleh poin. Kalau poin ganda dia memperoleh misalkan 20 nih yang benar. Nanti kalau benar ya jadinya 40, atau ini yang ketiga tidak ada poin. Kita pilih standar aja ya, standar, terus pilih opsi jawaban. Nah, di sini ada tunggal sama pilih beberapa. Jadi kita memilih tunggal saja. Kenapa? Karena peserta itu hanya dapat memilih salah satu jawaban. Ya, klik. Udah. Ya, terus bagaimana cara menambah lagi? Kita klik pada fitur ini, plus tambahkan. Klik satu kali. Nah, kita pilih. Kita memilih kuis hal yang sama dengan yang nomor satu ini. Kita klik. Nah, kita buat soal lagi. Ya, kita buat soal lagi nih teman-teman. Nah, kita sudah membuat kita setelah membuat soal teman-teman. Nah, kita ketika ingin menambahkan gambar boleh saja. Nah, boleh saja tidak mencari dari sini gak apa-apa teman-teman. Kita lanjut pada unggah media. Nah, kita klik. Kan kita ini membutuhkan gambar ikan. Nah, di sini ada gambar ikan teman-teman. Kita pencet, kita enter. Nah, kan sudah muncul gambarnya teman-teman. Selanjutnya kita membuat jawaban pilihan 4 ini teman-teman. Nah, kita telah membuatnya nih. Tinggal kita pilih jawaban yang benar. Kita klik instan. Nah, kita simpan teman-teman. Kita simpan. Nah, setelah itu kita selesai. Nah, ini di mana ini? Ya, di sini kita di fitur perpustakaan. Ya. Nah, kita tetapkan teman-teman. Tetapkan. Nah, kita itu ya kita harus mengatur tanggal teman-teman. Tanggal terakhirnya itu dikerjakan sampai tanggal berapa? Saya memilih tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Nah, waktunya ini bisa kita pilih teman-teman ya. Kita pilih jam ini aja, jam 10. Kita buat deh ya, kita buat. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini ya kita sudah buat. Cara menge-share-nya itu ada 3 teman-teman. Mengirimnya ke siswa kita yang kita suruh untuk mengerjakannya teman-teman, sebagai penguatan sejauh mana materi yang telah dia kuasai teman-teman. Yang pertama itu ada kode QR, yang kedua game pin, yang ketiga berisi link. Nah, kita terserah milih dari ketiga ini salah satunya teman-teman. Saya memilih salin. Nah, oke, selesai teman-teman. Nanti ini kita share di grup
kelas ya teman-teman. Untuk siswa kita itu ataupun murid kita sebagai calon guru ini ya mengerjakan apa yang telah gurunya membuat kuisnya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan ataupun kurang tepat dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.